Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Riza Fernandi dengan NPI 14122000154. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS saya, yakni analisis produktivitas dari kelas D yang berjudul dengan penyelesaian masalah dengan pendekatan OMIX. Jadi, mari kita mulai. Baik, apa sih pengendalian produktivitas dengan metode OMAX? Pengertiannya sendiri, yakni OMAX adalah singkatan dari Objective Matrix, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur produktivitas berdasarkan indikator-indikator kinerja terukur. Setiap indikator diberi bobot dan nilai, sehingga hasil akhirnya berupa skor komposit produktivitas yang mudah dipahami dan dibandingkan dari waktu ke waktu. Untuk proyeknya sendiri, yang pertama yakni menentukan kriteria pengukuran dan data-data berupa input dan output. Jadi teman-teman di sini saya mendapatkan data sebanyak 18 bulan untuk ini kriteria satu, kriteria dua, kriteria tiga, empat dan outputnya. Ini kriteria merupakan input. Jadi ada contoh seperti bahan-bahan atau misal tenaga yang lainnya, sumber daya manusia yang lainnya itu nanti dibagi dengan output. Juga selanjutnya perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Rumusnya sendiri output dibagi dengan input. Jadi output tadi dibagi dengan input sehingga menghasilkan eh, data yang ini. Contoh satu bulan Desember. Sebelumnya kan kalau bulan Desember kan 8923. Jadi output ya ini 75.670 dibagi dengan 8.923 menghasilkan 8,48. Begitu juga dengan yang lainnya. Lanjut. Selanjutnya adalah perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Rumusnya sendiri yang pertama rata-rata, yakni Pi, yang bisa dikatakan rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan, sama dengan 1/N, yakni jumlah data periode, XI, rasio tiap kriteria nilai performance, tiap kriteria output atau input. Standar deviasi dirumuskan sebagai akar lambda n xi min pi kuadrat per n min 1, di mana standar deviasi rata-rata tiap kriteria yang diukur, rasio tiap kriteria nilai performance tiap kriteria, output dibagi input, dan sama dengan jumlah data per periode. Pertama kali kita menentukan ini dulu teman-teman, apa XI-nya dulu. Untuk XI-nya sendiri dapat dari kan tadi dapat dari hasil output dibagi input dimasukkan di sini, lalu dikuadratkan, lalu dikurangi pi dan dikuadratkan setiap kriteria. Lalu ditemukanlah hasil dari total rata-rata standar deviasi sehingga menghasilkan ini. Standar deviasi input satu yakni 3,340, input 2, 287 dan seterusnya. Rata-ratanya juga begitu. Perhitungan BKA dan BKP, DA dan CR. Untuk DA-nya sendiri singkatan dari degree of accuracy di mana standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Confidence level atau CL tingkat keyakinan sama dengan satu dikurangi degree of accuracy DA. Jadi setelah menghitung DA, kita langsung mengurangkan dengan satu dan itu menghasilkan CL. Untuk rumus BKA-nya sendiri rata-rata I ditambah standar deviasi. BKB dikurang. Jadi bedanya di sini itu BKA dijumlah, sementara kalau BKB dikurang. Nah, ini setelah tadi mendapatkan dari itu kita masukkan ke dalam standar deviasi. Standar deviasi ini kita masukkan dan rata-rata juga menghitung DA-nya. Rumusnya kan standar deviasi bagi rata-rata. Berarti contoh input satu 3,340 dibagi dengan 7,04 sehingga menghasilkan 0,474. 474. Habis itu satu dikurangi 0,474 menghasilkan 0,526. BKA-nya sendiri tadi rata-rata dibagi rata-rata maaf rata-rata ditambah dengan standar deviasi. Ya, berarti rata-rata ini 7,04 ditambah dengan 3,340 menghasilkan
10,38. PKB-nya dikurang. Jadi 7,04 dikurangkan dengan 3,340. Begitu juga input 2, input 3, dan input 4. Menentukan target. Di sini ada beberapa target, yakni menentukan target 10 dari 10 PKA yang merupakan atas produktivitas maksimum setiap kriteria produktivitas. Ini lanjut aja. Nah, untuk memasuki menentukan nilai produktivitas realistis, yakni di mana ada dua interval teman-teman yang dipakai, yakni interval 0 sampai 3, di mana rupiahnya sendiri PKA dikurangi PKB dibagi 3, sementara kalau interval 3/10, maaf, 3 kurang 10 sama dengan 10 kurangi 3 sama dengan 7, menghasilkan PKA dikurang PKB dibagi dengan 7. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini teman. Di mana tadi kan rumus awalnya PKA dikurangi PKB. Jadi 10,38 pada input 1 dikurangkan dengan PKB pada input 1 menghasilkan interval 2,23 dan interval 3 kurang 10 sama dengan 0,95. Begitu juga seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai bobot kriteria, ini ada tingkat prioritasnya sendiri. Di sini merupakan keterangannya. Untuk pertama ini saya menggunakan menentukan beban kriteria tahap 2, yakni saya menggunakan 1/6, 1/6, 1/4, 6, 6, 4, 1, 1/2, 1, 2, 1/4, dan 4. Jadi pada tahap ketiga ini tinggal menyesuaikan aja. Jika ini 1,6 didesimalkan menjadi 0,17. Seperti itu. Dan ini untuk hasilnya teman-teman. Bobot. Untuk menghasilkan bobot itu sendiri, bobot ini berarti kan total dibagi dengan kriterianya. Menghasilkan ini 59%, sehingga nanti pasti hasilnya itu 100%. Selanjutnya menentukan skor dari skala. Untuk menentukan skor dari skala ini merupakan deskripsinya teman-teman. Ini skip aja. Dan ini merupakan data yang didapat dari penelitian tadi, dari proses pendekatan Omax tadi untuk menentukan skor dari skala. Dan nah, ini pada tabel Januari. Di sini kan pada tabel Januari didapat bahwa rata-rata ini merupakan hasil rata-rata teman-teman. Jadi eh, gini, ini kan kriteria pada kriteria satu, ini kan hasilnya 1,054. Itu berapa yang mendekati dengan 1,054. Jadi di sini kan tidak ada yang mendekati, bahkan di bawahnya. Jadi kita ambil yang 10, ini 10, ini yang 9,383. Ini mana yang mendekati? Yakni 8, karena mendekati dengan 9,383. Jadi kita ambil di angka 8. Begitu juga selanjutnya, proses-proses selanjutnya. Nah, setelah diamati, kita lanjut ke ini teman-teman, apa, membuat tabel dulu. Tabel ini disimpulkan hasil penyebaran kerjanya, terus dibuat grafiknya seperti ini, lalu disimpulkan seperti ini. Untuk mencari performance indikator, berarti kan ini sama ini itu kan kayak dibagi dulu, habis itu hasilnya ini. Kenapa kok Januari sama Desember bukan Desember Januari? Karena mana yang lebih tinggi itu yang diprioritaskan. Jadi contoh, periode sebelumnya ini bulan Januari ini angka 5 dan Februari ini angka 4. Jadi itu nggak bisa. Kecuali kalau Februari angka 5, Januari angka 4. Jadi kan di sini bisa Februari, bisa Januari. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.